Jakarta, pukul 11 malam. Kota belum sepenuhnya tidur, namun apartemen John Hertman di lantai 20 sebuah gedung di kawasan Sudirman terasa sunyi. Hanya suara AC yang mendesis pelan dan sesekali klakson mobil dari jalan raya di bawah sana yang menembus kesunyian. Hertman baru saja menyelesaikan sesi analisis video pertandingan terakhir Timnas Indonesia. Laptopnya masih menyala, menampilkan potongan-potongan rekaman serangan balik yang ia tandai untuk dibahas bersama tim pelatih esok hari. Ia menyandarkan punggung ke sofa, menyeruput kopi yang sudah mulai dingin, ketika ponselnya bergetar di atas meja. Nomor asing. Kode negara 60. Ia menatap layar itu sejenak, ragu. Getaran itu berhenti, lalu muncul lagi. Dan lagi. 3 kali berturut-turut, seperti seseorang yang benar-benar tidak mau menyerah. Akhirnya ia mengangkat. Halo? Selamat malam, Coach Hertman. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Suara di seberang terdengar sopan, terlatih, jenis suara yang biasa dipakai orang-orang yang terbiasa bernegosiasi. Saya menghubungi atas nama Federasi Sepak Bola Malaysia. Kami ingin bicara serius soal masa depan karir Anda. Hertman terdiam. Matanya beralih ke jendela, memandangi gemerlap lampu kota yang membentang jauh ke cakrawala. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. Bicara soal apa, tepatnya? Kami sudah mengikuti perkembangan Timnas Indonesia di bawah asuhan Anda. Cara Anda membangun tim, filosofi permainan, semuanya mengesankan. Kami percaya Anda adalah sosok yang tepat untuk membawa sepak bola Malaysia ke level berikutnya. Kalimat itu menggantung di udara, syarat dengan makna yang lebih besar dari sekadar pujian. Hertman menghela napas pelan. Saya sedang membangun sesuatu di sini. Ini bukan proyek setengah jalan. Kami mengerti, jawab suara itu, tenang namun tak kehilangan tekanan halusnya. Tapi kami juga ingin Anda tahu, apa yang bisa kami tawarkan, tidak main-main. Beri kami kesempatan untuk bicara langsung, tatap muka. Tidak ada salahnya mendengar, bukan? Hertman memejamkan mata. Di kepalanya berkelebat wajah-wajah pemain muda yang setiap hari berlatih di bawah asuhannya, kerja keras mereka, keringat yang mengucur di lapangan latihan yang kadang tidak sesempurna standar internasional, mimpi-mimpi yang mereka gantungkan padanya. Tapi ada bagian lain dalam dirinya, bagian yang jarang ia akui, yang tergelitik oleh kata-kata itu. Tawaran yang datang tanpa diminta, dari federasi yang punya sumber daya jauh lebih besar. Saya dengar dulu, katanya akhirnya, suaranya datar, menyembunyikan gejolak di dalam. Tapi jangan berharap terlalu banyak. Tentu, Coach. Kami akan menghubungi kembali dalam beberapa hari. Sambungan terputus. Hertman meletakkan ponselnya perlahan di atas meja kaca. Ruangan kembali senyap, tapi pikirannya tidak lagi tenang. Ia menatap layar laptopnya yang masih menyala. Wajah para pemain Garuda membeku di tengah frame video, seolah menatap balik ke arahnya, menunggu jawaban yang belum tentu ia sendiri yakin. Benih keraguan telah ditanam malam itu. Dan Malaysia, dengan sabar, menunggu benih itu tumbuh. 3 hari berselang. Sebuah mobil hitam dengan kaca gelap menjemput John Hertman langsung dari Bandara Internasional Kuala Lumpur, tanpa melalui pintu kedatangan utama. Semuanya diatur serapi mungkin. Pertemuan ini tidak boleh bocor ke media, belum saatnya. Ia dibawa ke sebuah hotel bintang 5 di jantung kota, masuk melalui pintu belakang, naik lift khusus menuju ruang pertemuan pribadi di lantai atas. Tirai tertutup rapat. Hanya ada meja bundar, beberapa kursi kulit, dan suasana yang sengaja dibuat intim namun mencekam. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia sudah menunggu, berdiri menyambutnya dengan senyum lebar dan jabatan tangan yang hangat. Coach Hertman, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Silakan duduk. Hertman duduk, menyandarkan punggungnya, menatap sekeliling ruangan dengan tenang meski ada ketegangan tersembunyi di balik rahangnya yang mengeras. Tanpa banyak basa-basi, seorang asisten meletakkan map coklat tebal di atas meja, tepat di hadapannya. Presiden Federasi membukanya sendiri, membalik halaman demi halaman dengan gerakan penuh perhitungan. Ini bukan tawaran biasa, katanya. 3 kali lipat dari gaji Anda saat ini. Rumah pribadi di kawasan elit Kuala Lumpur, mobil, tim staf pelatih pilihan Anda sendiri, dan yang terpenting, kebebasan penuh membangun skuad sesuai visi Anda. Hertman menunduk menatap angka-angka itu.
Ia bukan orang yang mudah terpukau, tapi angka di depannya sulit diabaikan begitu saja. Ia membalik satu halaman, lalu halaman berikutnya, matanya bergerak cepat namun wajahnya tetap datar, terlatih menyembunyikan gejolak di dalam. "Kenapa saya?" tanyanya akhirnya, suaranya rendah. "Kalian punya banyak pilihan pelatih lain." Sang Presiden Federasi tersenyum tipis, bersandar ke kursinya. "Karena kami melihat apa yang Anda lakukan di Indonesia. Bukan cuma taktik, tapi cara Anda mengubah mentalitas pemain. Itu yang kami butuhkan. Kami tidak ingin pelatih biasa. Kami ingin arsitek." Kata-kata itu menghantam sesuatu di dalam diri Hertman, kebanggaan seorang pelatih yang diakui kerja kerasnya. Namun di saat bersamaan, terbayang wajah-wajah pemain muda Indonesia yang setiap pagi datang lebih awal ke lapangan latihan, yang mempercayakan masa depan mereka padanya tanpa syarat. Ia menutup map itu perlahan, menghela napas panjang. "Berikan saya waktu," ucapnya, berdiri dari kursinya tanpa menjabat tangan siapapun kali ini. "Tentu, Coach. Kami menunggu jawaban Anda." Hertman keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Di lobi hotel, ia meminta sopir untuk tidak langsung mengantarnya ke bandara. Ia ingin berjalan kaki sebentar, menghirup udara malam Kuala Lumpur yang asing baginya. Ia berdiri di trotoar, menatap gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan, memikirkan dua jalan yang kini terbentang di hadapannya. Satu jalan penuh kenyamanan dan pengakuan instan. Satu jalan lagi penuh perjuangan yang belum tuntas, penuh keringat yang sudah ia tanam sejak hari pertama menginjakkan kaki di Indonesia. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari asisten pelatihnya di Jakarta, video singkat latihan sore itu, para pemain muda berlari, tertawa, saling menyemangati di lapangan yang basah oleh keringat. Hertman menatap layar itu lama, dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang sulit ia beri nama. Rahasia yang dijaga rapat itu tak bertahan lama. Seorang staf hotel yang mengenali wajah Hertman diam-diam memotretnya di lobi, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan singkat. John Hertman terlihat di Kuala Lumpur, bertemu petinggi FAM. Dalam hitungan jam, foto itu menyebar bagai api di padang kering. Media olahraga Malaysia menyambar cepat, menulis spekulasi liar. Media Indonesia tak mau kalah, mengejar konfirmasi dari berbagai sumber. Tagar Hertman ke Malaysia menduduki puncak trending topik nasional. "Kalau benar dia pergi, dia pengkhianat," tulis salah satu akun supporter, disukai puluhan ribu orang dalam semalam. "Kita sudah percayakan dia bangun tim ini dari nol, dan ini balasannya," komentar lain, dipenuhi emoji marah. Di kantor Federasi Indonesia, telepon berdering tanpa henti. Wartawan mengepung area latihan, menanyakan konfirmasi kepada siapapun yang mereka temui, pemain, staf, bahkan petugas kebersihan lapangan. Ruang ganti timnas Indonesia yang biasanya riuh oleh canda tawa berubah senyap. Para pemain saling melirik, tak ada yang berani membuka suara lebih dulu. Beberapa pemain muda yang masih hijau di skuad senior terlihat gelisah, sesekali mengintip ponsel mereka di bawah meja, membaca komentar-komentar pedas yang membanjiri lini masa. Sang kapten tim akhirnya bangkit dari bangkunya, berjalan menuju sudut ruangan yang lebih sepi. Tangannya gemetar saat mengetik pesan di ponselnya, dihapus, ditulis ulang, dihapus lagi. Akhirnya ia mengirimkannya. "Coach, kabar itu benar? Tim butuh jawaban. Bukan dari media, tapi dari Anda langsung." Pesan itu terkirim pukul 10 malam. Hertman, yang saat itu baru saja mendarat kembali di Jakarta, duduk sendirian di ruang tunggu bandara ketika ponselnya bergetar. Ia membaca pesan itu berulang kali, rahangnya mengeras, dadanya bergemuruh oleh amarah, bukan kepada siapapun, tapi kepada dirinya sendiri karena sempat membiarkan keraguan itu bersarang. Di luar bandara, sekelompok kecil supporter yang entah bagaimana mengetahui jadwal kedatangannya sudah menunggu, membawa spanduk bertuliskan besar-besar, "Coach, jangan pergi." Hertman berjalan melewati mereka dengan kepala tertunduk, tak sanggup menatap mata orang-orang yang telah menaruh harapan begitu besar padanya. Namun satu suara memanggil namanya, lantang, penuh emosi. "Coach, kami percaya sama Anda. Tolong, jangan kecewakan kami." Hertman berhenti melangkah. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan di Kuala Lumpur, ia menoleh, menatap wajah-wajah itu satu persatu,
wajah-wajah asing yang mempertaruhkan kepercayaan mereka pada seorang pelatih dari negeri jauh. Ia tidak menjawab apapun malam itu. Hanya mengangguk pelan, lalu melanjutkan langkah menuju mobil yang menunggunya. Namun di dalam hatinya, sebuah keputusan mulai terbentuk, mengeras seperti baja yang ditempa dalam api. Esok hari, ia akan bicara, dan tidak akan ada lagi ruang untuk keraguan. Pagi itu, kantor Federasi Sepak Bola Indonesia mendadak sibuk. Sebuah pengumuman singkat disebar ke seluruh media pukul 8 pagi. Konferensi pers mendadak, pukul 10 WIB, hadir pelatih kepala Timnas Indonesia. Dalam waktu kurang dari 2 jam, ruangan konferensi yang biasanya cukup lengang kini dipenuhi puluhan kamera, mikrofon berjejer di atas meja podium, dan wartawan dari berbagai media, lokal maupun internasional, berdesakan mencari posisi terbaik. Di luar gedung, kerumunan supporter yang mendengar kabar itu ikut berkumpul, menatap layar ponsel masing-masing, menunggu siaran langsung dimulai. Pukul 10 tepat, pintu ruangan terbuka. John Hertman melangkah masuk, mengenakan jaket resmi Timnas Indonesia, wajahnya keras, matanya menyala penuh tekad. Ia berjalan lurus menuju podium, tidak menoleh ke kanan atau kiri, tidak menyapa siapapun terlebih dahulu. Ia berdiri di depan mikrofon. Hening sejenak. Ratusan pasang mata menatapnya, menunggu. Saya tahu ada yang bertanya-tanya soal loyalitas saya, ucapnya, suaranya tegas memenuhi ruangan. Baik, saya jawab sekarang, di depan kalian semua. Ia meraih map coklat yang sejak tadi dibawa asistennya, membukanya sebentar, memperlihatkan lembaran proposal dari Malaysia kepada kamera-kamera yang mengarah padanya. Ini yang mereka tawarkan. Suaranya meninggi, angka yang besar, fasilitas yang mewah. Semua yang bisa membuat orang lain goyah. Ia membanting map itu ke atas podium, suaranya bergema keras di ruangan yang hening. Tapi uang tidak bisa membeli apa yang sudah saya tanam di sini. Uang tidak bisa membeli keringat yang tercurah di setiap sesi latihan. Uang tidak bisa membeli mimpi yang sudah kami bangun bersama, anak-anak muda yang mempercayakan masa depan mereka pada saya. Ruangan itu mulai bergemuruh oleh bisikan wartawan yang saling berpandangan. Hertman menarik napas dalam, lalu melanjutkan, suaranya kali ini menggelegar penuh emosi. Saya tolak mentah-mentah tawaran itu. Saya di sini bukan untuk numpang lewat. Saya di sini untuk menyelesaikan apa yang sudah kami mulai. Sampai tugas ini selesai, saya tidak akan pergi kemana-mana. Ruangan itu meledak. Wartawan bertepuk tangan tanpa dikomando, beberapa berdiri dari kursi mereka, sorot kamera berkedip liar merekam setiap detik momen itu. Di luar gedung, kerumunan supporter yang menyaksikan siaran langsung dari ponsel mereka berteriak histeris, ada yang menangis haru, ada yang berpelukan satu sama lain, ada yang mengangkat tinggi-tinggi jersey Timnas Indonesia yang mereka kenakan. Media Malaysia yang turut menyaksikan siaran itu mendadak dibuat kelabakan. Beberapa akun media olahraga mereka buru-buru menghapus artikel spekulasi yang sudah terlanjur tayang sejak semalam. Sementara itu, di layar ponsel kapten tim yang menonton dari mes latihan bersama rekan-rekannya, air mata mulai menggenang. Ia menoleh ke arah rekan-rekan setimnya, tersenyum lebar di tengah haru yang menyesakkan dada. Dia memilih kita, gumamnya pelan. Dia benar-benar memilih kita. Keesokan paginya, lapangan latihan Timnas Indonesia dipenuhi kabut tipis sisa embun malam. Namun suasana pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Ada semangat baru yang membakar setiap sudut lapangan, seolah kabar semalam telah menyalakan api yang selama ini terpendam. Para pemain datang lebih awal dari jadwal. Sepatu-sepatu bola berderap di rumput basah, bola-bola ditendang dengan tenaga yang seakan berlipat ganda. Tak ada yang perlu diperintah untuk berlari lebih kencang pagi itu. Semua bergerak dengan kesadaran yang sama. Pelatih mereka telah membuktikan diri, kini giliran mereka membuktikan balasan. John Hertman berdiri di pinggir lapangan, mengenakan jaket timnas yang sama seperti kemarin, memperhatikan setiap gerakan pemainnya dengan mata elang. Namun kali ini tatapannya berbeda, bukan hanya tatapan seorang pelatih yang mengevaluasi taktik, melainkan tatapan seseorang yang baru saja menegaskan sebuah janji pada dirinya sendiri. Sesi latihan berjalan lebih intens dari biasanya. Umpan-umpan lebih tajam, pressing lebih agresif, komunikasi antar lini lebih hidup. Bahkan pemain cadangan yang biasanya lebih santai di sesi latihan pagi, kali ini berlari sekuat tenaga,
Seolah ingin menunjukkan bahwa kepercayaan yang baru saja dipertaruhkan sang pelatih bukanlah keputusan yang salah. Usai latihan, saat matahari mulai meninggi dan peluit tanda selesai dibunyikan, sang kapten tim berjalan mendekat, wajahnya masih basah oleh keringat, namun matanya berbinar oleh rasa syukur. "Coach," ucapnya, suaranya sedikit bergetar menahan haru. "Terima kasih. Bukan cuma soal kemarin, tapi soal sejak awal Anda datang ke sini." Hertman menepuk bahu pemuda itu, tersenyum tipis namun penuh makna. "Saya tidak memilih kalian karena kewajiban kontrak," katanya pelan. "Saya memilih kalian karena saya percaya. Percaya pada apa yang bisa kita bangun bersama, kalau kita semua mau berjuang sampai akhir." Kata-kata itu menyebar cepat ke seluruh pemain yang masih berkumpul di lapangan. Satu persatu mereka mendekat, membentuk lingkaran, tangan-tangan saling merangkul bahu. "Mulai hari ini," lanjut Hertman, suaranya kini menggema lebih tegas, "tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi bisikan dari luar yang bisa menggoyahkan kita. Yang ada hanya satu tujuan, membawa Garuda terbang setinggi mungkin." Sorak-sorai membahana di lapangan latihan pagi itu. Beberapa pemain mengangkat tinju mereka ke udara, yang lain berteriak penuh semangat, dan di kejauhan, bendera merah putih kecil yang terpasang di tiang pinggir lapangan berkibar tertiup angin pagi, seolah ikut merayakan momen itu. Berita penolakan tawaran Malaysia oleh Hertman terus menjadi perbincangan hangat berhari-hari setelahnya. Namun bagi skuad Garuda sendiri, momen itu telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berarti dari sekadar berita. Ia menjadi pengingat bahwa loyalitas dan perjuangan yang tulus tidak pernah bisa dinilai dengan angka berapapun besarnya. Dan di bawah asuhan pelatih yang telah membuktikan pilihannya, Timnas Indonesia melangkah maju dengan satu keyakinan baru yang tertanam kuat di dada setiap pemainnya: Garuda tidak pernah, dan tidak akan pernah, dijual.